Wilayah Indonesia tengah diintai oleh satu siklon tropis Nokaen dari Laut Filipina dan dua bibit siklon tropis yakni 96S dan 97S. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Nokaen dan dua bibit siklon ini bisa berdampak tidak langsung terhadap cuaca Indonesia, seperti gelombang tinggi laut serta cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut BMKG, gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan selatan mencapai 1,25 sampai dengan 6 meter dan di perairan utara 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Selain itu, gelombang tinggi diprediksi mencapai 6 meter di perairan selatan yang dapat membahayakan pelayaran serta air laut pasang rob di perairan utara. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Capriati Ariska Putri Sarumaha, selaku Prakirawan BMKG. Halo, selamat siang Mbak Ariska, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Lintang. Baik, Mbak Ariska, tentu saja akhir-akhir ini kita sudah mengetahui ya, curah hujan yang begitu tinggi, hujan lebat dan hingga menyebabkan banjir hingga gelombang tinggi mungkin di pesisir. Mbak Ariska mungkin bisa dijelaskan mengapa ini berpotensi menyebabkan gelombang tinggi terutama bagi masyarakat di area pesisir. Ini berdasarkan sistem monitoring Tropical Cyclone Warning Center BMKG, saat ini terdapat bibit siklon tropis 91S, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan juga ada bibit siklon 92P di Teluk Carpentaria, Selatan Papua. Jadi bibit siklon tersebut berpotensi meningkatkan kecepatan angin di wilayah perairan sekitarnya yang dapat berdampak pada kenaikan tinggi gelombang laut. Dampaknya gelombang tinggi berpotensi terjadi di perairan terbuka dan wilayah pesisir yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, seperti Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, hingga ke Nusa Tenggara Timur, dan juga di Laut Arafura bagian timur. Baik, Mbak, tadi disebabkan oleh adanya siklon tropis begitu ya. Nah, tadi beberapa ada disebutkan oleh Mbak Ariska sendiri, lalu dengan adanya beberapa siklon tropis tersebut, apa mempengaruhi cuaca ekstrim hingga saat ini, Mbak? Ya, jadi untuk saat ini siklon tropis 91S di Samudra Hindia Selatan NTB memberikan dampak tidak langsung untuk ketinggian gelombang di Samudra Hindia Selatan. Karena terjadinya dengan siklon tropis 91 ini memperkuat konvergensi dan membentuk awan hujan berskala luas sehingga memicu kejadian hujan ekstrim dan juga gelombang tinggi. Oke, baik, gelombang tinggi. Lalu di mana saja, Mbak? Mungkin wilayah-wilayah yang terdampak ataupun diprediksi akan adanya gelombang tinggi di wilayah Indonesia? Ya, berdasarkan informasi peringatan gelombang tinggi yang sudah dikeluarkan oleh BMKG untuk 3 hari ke depan, tepatnya mulai hari ini tanggal 23 Januari hingga nanti 25 Januari 2026, ada beberapa wilayah yang terdampak potensi gelombang tinggi tersebar di sejumlah perairan di Indonesia dengan tingkat kategori gelombang yang berbeda-beda. Untuk gelombang kategori sedang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias hingga Kepulauan Mentawai, Selat Kalimantan, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Bali, Laut Sumbawa, Selat Makassar, Laut Seram, dan Laut Arafura bagian tengah, serta Samudra Pasifik utara Papua hingga ke Papua Barat. Sementara itu ada juga untuk kategori gelombang tinggi, di mana tingginya 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat hingga ke Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa hingga ke Nusa Tenggara Barat, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik Utara Maluku hingga ke Papua Barat Daya. Adapun gelombang sangat tinggi dengan kisaran 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan. Oke, baik Mbak Ariska. Berpotensi di Samudra Hindia Selatan yaitu ketinggian gelombang tinggi 6 meter. Tepatnya di wilayah mana saja, Mbak? Apakah ada di wilayah Jawa? Ya, baik. Jadi untuk ketinggian gelombang 4 hingga meter itu ini merupakan dampak langsung dari bibit siklon tropis 91S seperti yang saya sebutkan. Itu terdapat di wilayah Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga ke Nusa Tenggara Timur, dan juga di Samudra Hindia Selatan sepanjang Jawa.
Oke, baik. Lalu wilayah mana saja yang mungkin harus segera mengevakuasi dari 24 jam sampai dengan 40 jam mendatang begitu ya Mbak ya, agar mereka juga bisa waspada melihat cuaca ekstrim saat ini Mbak? Jadi untuk 24 jam ke depan, Hmm. BMKG memberikan peringatan gelombang tinggi dampak dari bibit siklon tropis 91S untuk kategori gelombang sedang, yaitu sekitar 1,25 hingga 2,5 meter meliputi Laut Bali, Laut Flores, Selat Bali, Selat Lombok, Laut Arafuru bagian barat. Sementara itu untuk gelombang kategori tingginya di ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensinya terjadi di perairan selatan Jawa Barat hingga ke Nusa Tenggara Timur, serta Laut Pawu dan juga samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga ke Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Lalu bagi sektor pelayaran mungkin Mbak dan juga nelayan mungkin yang masih melakukan pekerjaan mereka di laut begitu melihat gelombang tinggi ini. Apa mungkin yang diimbau dari BMKG untuk mereka? Bagi nelayan yang sudah berada di laut dan menghadapi hujan badai serta gelombang tinggi, yang utama adalah tetap pastinya dan juga mengutamakan keselamatan. Jika memungkinkan, kurangi kecepatan dan arahkan kapal ke arah gelombang. Hindari untuk melawan gelombang secara langsung. Serta nelayan juga disarankan menjauh dari perairan terbuka, mencari perairan yang lebih terlindung, serta menggunakan alat keselamatan yang tersedia. Pastikan alat komunikasi untuk tetap aktif untuk memantau informasi cuaca terkini. Bila kondisi memburuk, segera cari perlindungan dan hentikan aktivitas selama hujan. Baik, Mbak Ariska. Lalu batasannya seperti apa? Mungkin para nelayan melihat gelombang tinggi dengan peningkatan berapa meter mungkin Mbak, agar benar-benar nelayan untuk stop berhenti aktivitas di dalam dan juga di luar mungkin sekitar laut di sana Mbak. Jadi dari BMKG sendiri menyarankan untuk keselamatan, BMKG memberikan ambang batas kondisi berbahaya sesuai jenis kapal. Namun keputusan melaut tetap mengikuti otoritas syah bandar setempat. Secara umum, perahu nelayan sebaiknya tidak melaut jika gelombang mencapai sekitar 1,25 meter hingga dan angin 15 knot. Untuk kapal tongkang beresiko saat gelombang sekitar 1,5 meter dan angin 16 knot. Untuk kapal feri sebaiknya dihentikan saat gelombang sekitar 2,5 meter dan angin 1 knot. Dan untuk kapal besar sendiri seperti kargo atau pesiar tidak direkomendasikan berlayar jika gelombang mencapai 4 meter dan angin 27 knot. BMKG menyediakan informasi cuaca dan gelombang sebagai dasar keselamatan, sedangkan izin berlayar sepenuhnya menjadi kewenangan syah bandar. Demikian. Oke, baik. Lalu Mbak Ariska mungkin selain gelombang tinggi, ini juga kan tentunya banjir rob mengancam bagi masyarakat yang tinggal di pesisir utara. Apakah ini juga disebabkan oleh aktivitas atau fenomena siklon tropis atau ini memang dari bagian cuaca ekstrim Mbak? Banjir rob yang terjadi di perairan Indonesia saat ini tidak mungkin disebabkan oleh fase bulan saja, tetapi diperparah oleh kondisi cuaca ekstrim yang sedang berlangsung saat ini. Secara astronomis dipicu oleh fase bulan pada 19 Januari 2020 kemarin yang menyebabkan pasang maksimum air laut. Ini adalah proses alamiah yang memang secara rutin terjadi. Namun pada periode ini kondisi tersebut diperkuat lagi oleh faktor meteorologis seperti angin kencang dan tekanan udara yang lebih rendah yang dapat mendorong massa air laut ke arah pesisir dan membuat ketinggian air laut bertahan lebih lama di daratan pesisir. Oke, baik Mbak Rizka. Tapi melihat situasi mungkin yang sekarang curah hujan yang cukup tinggi begitu ya Mbak ya, dan juga cuaca ekstrim ini, apakah juga masyarakat diimbau untuk mengungsi begitu ya, melihat ini akan menyebabkan banjir juga mungkin, banjir rob dan juga gelombang tinggi yang ada di pesisir? Ya, BMKG masyarakat untuk tetap waspada pastinya dan terus untuk update untuk peringatan-peringatan terkini yang dikeluarkan oleh situs-situs BMKG dan situs-situs sosial media yang terus update untuk berita-berita terkininya, dan juga untuk tidak panik saat ada berita-berita akan kondisi cuaca ekstrim saat ini, tetapi tetap waspada untuk menyiapkan keamanan di sekitar, kesiapsiagaan di rumah, pastikan tempat tinggal sendiri, pastikan atap saluran air dari lingkungan sekitar rumah dalam kondisi yang aman agar tidak mudah tergenang, amankan juga benda-benda di luar rumah yang berpotensi
mudah terbawa angin, siapkan penerangan, kebutuhan darurat, serta simpan barang-barang yang tempat yang aman. Demikian. Oke, baik. Terakhir Mbak Eriska, mungkin ini fenomenanya sampai kapan kira-kira Mbak melihat cuaca juga masih ekstrim dan gelombang tinggi akan semakin naik melihat cuaca saat ini? Ya, jadi untuk kondisi cuaca ekstrim saat ini untuk gelombang tinggi diperkirakan masih 3 hari ke depan. Kondisinya untuk Samudra Hindia Selatan Jawa masih dengan potensi sedang hingga tinggi. Tapi akan diprediksi akan ada penurunan gelombang tingginya mulai setelah 3 hari ke depan, mulai dari 25 ke 26 itu sudah mulai terjadi penurunan tinggi gelombang demikian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ariska telah berbagi informasi bersama kami. Semoga juga cuaca akan semakin membaik dan kembali normal. Terima kasih Mbak. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang dengan sosok inspiratif pemilik kebun organik ibu di Blitar. Sesaat lagi tetap di Halo Indonesia.